Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, itu semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita mengarahkan hati, pikiran kita, hidup kita untuk menyembah Tuhan, untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Kita berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu memuji memuliakan nama-Mu, kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan-Mu, dan kiranya hanya Roh Kudus yang menguasai ruangan ini, Roh Kudus yang menguasai ruang hati kami, menguasai pikiran kami, agar hati kami, pikiran kami, hidup kami hanya kami tujukan kepadamu. Biarlah melalui ibadah ini setiap hati kami yang datang, bahkan yang menyaksikan melalui YouTube, boleh dikuatkan, diteguhkan, dibangun, dan kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, jadi minggu pertama di bulan November, dan kita akan bersama-sama nanti persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus. Darah Kristus yang sudah menjadikan kita pemenang, ya, darah Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Ada kuasa dalam darahnya. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Berhenti dulu. Bapak Ibu yakin ada kuasa di dalam darah anak domba? Haleluya. Darahnya berkuasa, darahnya sanggup menyembuhkan kita, sanggup memulihkan kita. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari kita nyanyikan dengan penuh iman. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang hidup. Haleluya. Dan karena salibnya, karena pengorbanannya di kayu salib, kita dipulihkan. Ya, kita menjadi umat pemenang. Kita akan sambut firman Tuhan karena salibnya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku
pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, Yesus, ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan syukur dan pujian kita kepada Dia. Hanya karena salib Tuhan kita dipulihkan, hanya karena salib Tuhan kita disembuhkan. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya karena salib-Mu kami dipulihkan, hanya karena salib-Mu kami disembuhkan, hanya karena salib-Mu kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib, kami diselamatkan, kami diampuni, dan kami menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau Yesus, Sang Juru Selamat kami. Dan saat ini hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Dan kami buka hati kami, telinga kami untuk firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Salam, selamat pagi, selamat bersuka cita karena kita boleh ada di tengah-tengah hadirat Tuhan. Haleluya ya. Satu kehormatan tersendiri ketika kita boleh ada dengan orang yang paling besar di negeri ini misalnya ya. Kalau ada Pak Jokowi di tengah-tengah kita, waduh kita senang, bahagia, bangga gitu ya. Gereja yang kecil di desa, di daerah dihadiri Pak Jokowi. Saat ini yang hadir di tengah kita bukan Pak Jokowi, tapi luar biasa Raja segala raja. Dan itu yang patut kita syukuri, patut kita hargai dan hormati. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar bahwa betapa berharganya salib dan Kristus yang ditemukan itu seperti mutiara yang berharga yang dicari orang. Pertanyaannya, apakah kita sekarang mencari Kristus, mencari harta yang termulia itu? Ya, nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau melihat ya, kadang-kadang karena berita yang sering kita dengar membuat kita sudah enggak ngeh dengan berita itu ya. Kristus mati menyelamatkan kita, Kristus juru selamat, sudah sering kita dengar dan itu seolah-olah berita yang biasa. Tapi pagi hari ini tentu dengan kekuatan Roh Kudus saya juga memohon Tuhan menjamah hati kita bahwa Tuhan, kematian Tuhan itu sangat berharga buat saudara dan saya. Kalau kita renungkan kita di dunia ini butuh apa? Segala sesuatunya Tuhan sudah cukupkan. Apa cukup berhenti kebahagiaan di dunia? Manusia masih ada kelanjutannya ya. Masih ada kelanjutannya, punya nilai kekal. Jadi manusia itu punya nilai kekal. Nah, kekalnya ini di mana? Kekal dalam kebinasaan atau kekal dalam kehidupan? Ini yang harus ada di benak kita, saudara. Ya, banyak orang mencari dengan segala macam cara, nggak masalah. Yang penting aku bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang penting aku bisa mengungguli yang lain. Yang penting aku punya jabatan tinggi ya. Entah caranya sikut kanan sikut kiri ya. Tapi mari pagi hari ini kita merenungkan hidup saudara, hidup saya fana. Sebatas apa? Dan ini perlunya Kristus mati. 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan membaca ayat ini bersama-sama.
1 Timotius pasal 1 ayat 15. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Amin. Silakan duduk. Ini pernyataan Rasul Paulus. Di antara mereka semua aku paling berdosa, dan dinyatakan inilah perkataan yang patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan, ya. Bukan hanya untuk memberkati, bukan hanya untuk menyembuhkan, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau orang merasa nggak berdosa, dia nggak butuh Tuhan, ya. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus juga datang. Aku datang ke dunia untuk menyelamatkan yang hilang, bukan menyelamatkan orang benar, ya. Orang sakit membutuhkan tabib. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi yang dosa itu loh yang butuh Tuhan. Yang merasa nggak dosa, merasa dirinya benar, orang lain salah, merasa aku paling pinter, paling benar, nggak akan pernah butuh Tuhan. Dan menganggap semua orang lain itu salah, aku yang paling benar. Orang seperti ini nggak akan pernah butuh Tuhan. Dan orang seperti ini sakit jiwanya, saudara. Ya, mari kita datang kepada Tuhan dan kita merenungkan bahwa kedatangan Kristus untuk menyelamatkan orang berdosa. Sebetulnya kenapa sih kok Tuhan Yesus harus menyelamatkan orang berdosa itu, kenapa? Karena Tuhan tahu upah dosa itu maut. Ini yang tidak dipahami oleh manusia, ya. Upah dosa itu maut dan itu kekal. Wow, kekal, saudara. Kalau kita nggak pernah bayangkan, mungkin kita tidak menghargai kematian Kristus, penderitaan Kristus kita tidak menghargai. Tapi karena kita tahu betapa besar upah dosa itu, betapa dahsyat, dan betapa dahsyat pula kematian Tuhan yang membebaskan kita. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Bagaimana pengiringan kita selama ini? Sudahkah kita beroleh kemenangan demi kemenangan? Kemenangan atas apa, saudara? Atas penyakit? Iya. Kemenangan atas masalah? Iya. Tapi pertanyaannya, adakah sudah saudara menang atas dosa? Apakah kita sudah menang atas keakuan kita, atas ego kita? Ini yang harus dipatahkan, dikalahkan. Dengan apa? Dengan memandang salib Kristus. Tuhan Yesus ketika menjadi manusia, dia tundukkan dirinya kepada kehendak Allah, sekalipun manusia Yesus saat itu merasa gak mampu, merasa menderita, aku gak kuat, tapi dia belajar tunduk. Haleluya. Dan ini yang harus kita teladani. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia ini telah menjadikan segala-galanya baik. Kita baca Markus pasal 7 ayat 37. Markus pasal 7 ayat yang ke-37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Iya.
Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang bisu dibuat berkata-kata, yang tuli dibuat mendengar. Yang cacat dibuat sempurna oleh Tuhan. Bahkan orang yang lahir buta, sejak lahir buta, disembuhkan, dibuat melihat. Dia melakukan segala-galanya dalam dunia ini, memulihkan, menjadikan segala-galanya itu baik. Haleluya. Apapun yang menjadi beban saudara, persoalan saudara, kecacatan mental kita mungkin, Dia sanggup memulihkan. Mungkin ketika orang putus asa, ketika orang tertekan dalam beban yang berat, jiwanya down, putus asa, Dia sanggup memulihkan. Haleluya. Menjadikan segalanya baik. Untuk menjadikan semua baik, Tuhan tidak perlu mati. Tuhan tidak perlu menderita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Segala sesuatunya dijadikan baik. Yang tuli mendengar, mungkin hanya memegang telinganya, Tuhan membuat mereka mendengar. Dengan menjamah matanya atau dengan mengaduk-aduk tanah, menempelkan di matanya dengan berbagai macam cara, atau cuma berkata, pulanglah anakmu sembuh. Cuma berkata, Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Saudaraku, apapun macam persoalan saudara dalam dunia ini, kekurangan ekonomi kah, masalah yang berat kah, tekanan-tekanan hidup kah, intimidasi dari tetangga, dari keluarga, dari sanak saudara karena kita ikut Tuhan kah, Tuhan sanggup memberi pertolongan. Dan untuk itu Tuhan tidak perlu mati. Tapi dari 1 Timotius mengatakan, Yesus datang bukan hanya untuk itu, bukan hanya untuk menjadikan segala-galanya dalam dunia ini baik, tapi satu hal yang penting, Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Haleluya. Saya tidak catat ayatnya, Bapak Ibu, saya cuma memaparkan yang bisu dijadikan berkata-kata, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Dan Tuhan tidak perlu mati. Haleluya. Ada usungan orang mati, Tuhan dekati, anak muda bangkitlah, bangkit hidup. Haleluya. Ini Tuhan kita. Bapak Ibu bisa cari di Alkitab, dan ini bukan dongeng, ini bukan khayalan, tetapi ini peristiwa yang terjadi ketika Tuhan ada. Dan kuasa yang sama sampai hari ini tetap bekerja, ya. Sebab itu jangan putus asa, seberat apapun beban yang saudara tanggung datang. Masalah yang sama dalam dunia saat ini, Yesus pun sanggup. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetapi saudaraku, mari kita merenungkan, Tuhan tidak hanya datang ke dunia untuk memulihkan, menjadikan segala-galanya baik, tapi Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Apa pentingnya kematian Tuhan? Kita melihat beberapa hal. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Matius 27 ayat 50 dan 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Satu peristiwa besar terjadi ketika Tuhan menyerahkan nyawanya. Sebelum itu dia berkata, sudah selesai. Alkitab bahasa lain mengatakan sudah genap. Misi kedatangan Tuhan dalam dunia ini sudah selesai. Apa itu? Dia menderita sampai mati.
Hukuman matinya, saudaraku, pelan-pelan. Bukan tembak dor mati, tapi pelan-pelan. Dia harus tergantung 6 jam di atas kayu salib. Sebelum itu semalam-malaman juga tidak tidur, dalam pergumulan, dalam siksaan, dalam penderitaan. Dan dia harus naik ke atas kayu salib. Berita ini ketika kita dengar berulang kali seolah-olah menjadi berita biasa. Tapi perhatikan ayat ini mengatakan, sudah selesai dia menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi? Ayat itu berkata, ayat 51, lihatlah tabir bait Allah ya, terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Diceritakan tabir terbelah dari atas loh, bukan dari bawah. Kalau dari bawah bisa digunting orang kan, digunting orang disobek bisa jadi. Tapi dari atas sampai ke bawah. Artinya dengan kematian Tuhan, Allah yang di atas membuka jalan, batas antara ruang suci dan ruang maha suci. Ada batas, haleluya. Tapi itu terbelah oleh kematian Yesus. Artinya Tuhan Allah yang maha kudus mengizinkan untuk bisa dijumpai oleh manusia. Banyak orang memikir-mikirkan jalannya. Oh, memper kalau datang kepada Tuhan itu harus dengan seperti ini, melakukan perbuatan baik, berpuasa, ya, berdoa, dan itu enggak keliru, saudara. Melakukan perbuatan baik itu yang diminta memang oleh Tuhan. Sebagai apa? Ucapan syukur, bukan untuk menyelamatkan. Tapi ucapan syukur, aku sudah diselamatkan, aku mau berbuat baik. Banyak orang beribadah dengan khusyuk, menganggap dengan ibadah aku diselamatkan. Tidak juga, saudara. Haleluya. Ibadah itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Yesus yang menyelamatkan kita. Dan ini loh yang membuat kita punya akses, membuat kita bisa berhubungan dengan Allah. Kematian Tuhan membuka jalan. Saudaraku, ketika saudara menghadapi masalah dan jalan itu buntu, apa yang kita rasakan? Sumpek. Bahkan bisa jadi putus asa karena jalan buntu. Bayangkan orang Israel ketika menghadapi jalan buntu, sementara dia mendapat tekanan, masalah, dikejar tentara, kematian sudah di ujung. Apa yang mereka gak bingung? Bingung pasti. Tapi Allah membuka jalan dan mereka terlepas. Ini loh saudaraku yang harus kita hargai, kematian Tuhan. Memberikan jalan, membuat saudara bisa berhubungan dengan Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa jalan yang sudah dibuka ini tidak digunakan? Kita ogah-ogahan datang sama Tuhan, pakai jalan ini yang sudah dibuka oleh Tuhan. Jadi pentingnya kematian Tuhan itu untuk apa? Membuka jalan untuk kita bisa berhubungan dengan Bapa yang di sorga. Haleluya. Kalau seorang anak tidak punya hubungan baik dengan Bapa, ini dipertanyakan besar. Ada apa? Ada masalah apa? Saudara, masalah yang membuat saudara dan saya terpisah dengan Allah adalah dosa. Nah, kalau dosa itu tetap melingkupi kita, kedagingan tetap, keangkuhan tetap, keegoan tetap mengikat kita, itu yang menghalangi kita berhubungan dengan Allah.
Nah, bagaimana caranya ketika kita sedang diliputi oleh ego yang besar, oleh dosa yang mengikat, oleh keinginan-keinginan daging yang sulit untuk ditundukkan? Datanglah sama Tuhan dengan berkata jujur, ini aku Tuhan yang penuh dengan ego. Renungkan saudara, ini aku Tuhan yang penuh dengan masalah. Ini aku Tuhan yang penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan. Datang, haleluya. Cuma datang saudara, dan ceritakan dengan jujur. Jangan seperti ahli Farisi mengatakan, aku puji Tuhan gak seperti pemungut cukai di belakang. Aku sudah beribadah, berpuasa seminggu 2 kali. Aku sudah membayar persepuluhanku. Aku tidak seperti orang di belakang, dia membeberkan kebaikannya. Dan Tuhan datang bukan untuk orang benar. Tuhan datang untuk orang seperti pemungut cukai ini, merasa aku berdosa. Hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan membawa hatimu bukaan. Ini aku Tuhan. Segala sesuatunya, tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Kalau aku ada dosa, kalau aku ada hal yang tidak aku sadari, singkapkan. Saudara akan pulang dan dibenarkan oleh Tuhan. Tapi ketika saudara datang dengan tidak membutuhkan Tuhan, merasa aku benar, aku sudah melakukan yang baik, aku sudah mentaati perintah Tuhan, aku sudah. Saudara pulang dengan hampa. Haleluya. Ada kesempatan perjamuan kudus pagi hari ini. Kita mau membuka diri dan biarlah perjamuan kudus boleh memulihkan hati saudara dan saya. Ya, apa pentingnya kematian Tuhan? Yang kedua kita baca dari Yohanes 8 ayat 3 dan 11. Yohanes pasal 8 ayat 3 dan 11. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ayat 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Haleluya. Bayangkan saudaraku, kalau saudara ada di posisi perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi sudah ada mata yang menjadi saksi, kedapatan. Dan pada saat itu hukumnya orang yang berbuat zina dilempari batu sampai mati. Kalau saudara ada di posisi perempuan ini, gak ada harapan babar pisang, gak ada harapan. Wah, rame-rame, ya aku melihat sendiri orang ini berzina, dan gak ada alasan untuk menutup, untuk beralibi, untuk mengungkapkan hal membenarkan dirinya, gak ada. Dia cuma tunduk, iya aku berdosa, dan dihadapkan, dan dia sudah merasa ntar lagi aku mati, ntar lagi aku dihadapkan, aku dilempari batu sampai mati. Dan mereka menghadapkan kepada Yesus. Lebih gemetar lagi perempuan ini, iya kan? Ini Yesus yang gak berdosa, ini orang yang penuh anugerah Allah. Ya, anggapan orang waktu itu kan begitu. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus guru yang mengajar dengan luar biasa. Waduh, aku dihadapkan ke guru yang luar biasa. Makin dia tidak bisa menutup diri, tidak bisa beralasan, ambil pengacara pun gak sanggup. Tidak ada harapan bagi dia untuk hidup. Dan ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan, apa jawaban Tuhan? Guru, orang ini loh berzina, ada saksinya, tidak bisa dielak lagi, ini berzina, harus dihukum mati. Gimana ini? Ayo guru, gimana? Tuhan jawab apa saudara? Diam. Tuhan cuma diam. Dan ketika mereka teriak-teriak memaksakan Tuhan untuk menghukum orang ini, tidak bisa tidak, hukum Taurat harus dijalankan. Dan kemudian Tuhan Yesus berdiri. Saat itu Tuhan sedang duduk
menggambar-gambar di tanah. Dan ketika orang teriak terus memaksa Tuhan harus melakukan sesuatu untuk orang berdosa, Tuhan berdiri. Barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa boleh melempari lebih dulu. Kira-kira di antara mereka siapa yang berhak menghukum? Tuhan. Tuhan yang berhak menghukum, melempari lebih dulu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Dan mereka mundur satu persatu. Walaupun mereka tidak berzina, tapi mereka juga berdosa. Mari saudaraku, perhitungkan segala perbuatan dosa. Walaupun itu bukan berzina, bukan membunuh, bukan menyakiti orang, bukan berdusta. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu dosa. Mungkin ego kita mencuat, aku gak menyakiti orang, aku benar, aku suka memberi. Tapi ketika Tuhan bicara, ayo mendekat, bebek. Nah saudaraku, kemudian orang mundur satu persatu. Makin gemetar perempuan ini saudaraku menghadapi Yesus yang tidak berdosa. Aduh, ini Yesus yang harus menghukum aku, Yesus yang melempari batu, pasti aku mati. Gak ada harapan bagi perempuan ini. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan di ayat yang ke-11? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalimat penting yang ditangkap oleh perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau. Lepas dari hukuman itu satu beban yang luar biasa. Lepas dari kematian itu beban yang luar biasa. Berapa banyak saudara berani membayar harga obat, membayar dokter demi kesembuhan, demi keselamatan tubuh. Ada orang di Alkitab menyatakan sampai hartanya habis untuk menyembuhkan dirinya yang sakit pendarahan, sampai melarat karena harga sebuah keselamatan tubuh. Padahal yang saudara dan saya butuhkan bukan cuma keselamatan tubuh, tapi jiwamu juga butuh keselamatan. Untuk itu Yesus datang. Haleluya. Apa pentingnya kematian Tuhan? Penderitaan Tuhan memberi harapan baru bagi orang yang tidak punya harapan seperti perempuan berzina ini. Haleluya. Sebab itu Rasul Paulus berpesan, asal ada makanan dan pakaian cukup memuaskan, karena beban yang berat itu sudah terlepas. Saya punya pengharapan sesudah ini, masuk dalam kehidupan yang kekal. Jangan ada yang meraih keuntungan dengan cara-cara yang tidak baik. Jangan ada yang mencari jabatan dengan cara-cara yang tidak baik. Mencari muka sama bos mungkin. Saudaraku, mari asal ada makanan, pakaian, hidup jujur, hidup benar di hadapan Allah. Allah tidak kekurangan cara untuk memelihara saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ini pentingnya kematian Tuhan memberi harapan baru. Saudara dan saya orang berdosa tidak punya harapan untuk diselamatkan, tapi oleh kematiannya kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Bayangkan saudara, dari maut kepada hidup. Ini yang harus jadi perenungan setiap saat dalam hidup. Ketika saudara berlutut di hadapan Tuhan, kita mau datang, Tuhan, ini aku. Ini aku ingin berkenan di hadapan-Mu. Itu yang harus kita minta di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa pentingnya kematian Tuhan?
Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu percaya kepada Dia meskipun kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, sebentar, kayaknya salah tulis saya ya. Ya, 18 dan 19, kurang angka 1 di depannya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Perhatikan saudaraku, pesan Petrus, kamu telah ditebus dari apa? Dari cara hidupmu yang sia-sia itu loh. Apa cara hidup yang sia-sia? Anak-anak muda sedang mempelajari 1 Raja-Raja. Minggu-minggu kemarin belajar tentang Salomo. Salomo punya kemuliaan yang besar, keberhasilan yang besar ya, untuk meraih kedudukan. Dan ini kesempatan yang Tuhan berikan, memang Tuhan janjikan dengan satu janji ya, kalau kamu hidup menurut peraturan Tuhan, tidak menyembah berhala dan lain sebagainya, kamu akan tetap. Dan ketika Salomo duduk di atas takhta, memang dia berhikmat, dia jenius ya, untuk meraih keuntungan. Dia membuat kolega dengan negara-negara lain, sehingga mereka simpatisan, mereka bisa memberi sesuatu kepada Salomo, Salomo juga memberikan. Tapi satu hal yang dia tidak perhatikan, hidup benar di hadapan Allah. Ini tidak perhatikan. Dan ini loh cara hidup yang sia-sia. Hanya ingin meraih keuntungan, ingin meraih posisi yang tinggi, ingin merasa sukses, ingin merasa berhasil, sampai lupa apa yang Tuhan pesankan. Dan Petrus menyatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dan Salomo pada akhirnya berkata apa? Sia-sia. Segala usaha di bawah matahari ini sia-sia. Apa yang tidak didapat oleh Salomo? Kekayaan besar, jabatan tinggi, bukan hanya dalam satu negeri. Seluruh dunia mengagumi Salomo. Kekayaan besar, perak itu tidak terhitung, bahkan seperti batu kerikil katanya. Perak itu loh, nggak ada harganya, seperti batu kerikil zaman Salomo. Makanya dia membuat barang-barang cangkir, alat-alat dalam rumah Tuhan dari emas murni. Zaman kejayaan yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi pada akhirnya Salomo berkata apa? Sia-sia. Karena dia punya cara hidup yang sia-sia, mengejar kesuksesan, keberhasilan. Dan untuk itulah Yesus datang menebus. Makanya saudaraku, ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan pulihkan mindset kita, pemikiran kita bahwa aku hidup harus berhasil, aku hidup harus punya sesuatu, aku hidup harus memiliki sesuatu, apapun caranya. Kalau Tuhan memberi kesempatan itu, it's okay. Kalau Tuhan percayakan kesempatan saudara memiliki harta benda, baik. Adakah semua itu dikembalikan untuk kemuliaan Allah? Haleluya. Jadi saudaraku, Allah datang kematian Tuhan untuk menebus cara hidup yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, kata Petrus, tapi dengan darah yang mahal. Mahal darah Yesus itu. Ya, perjamuan kudus, kesempatan perjamuan kudus ini
tidak boleh kita buang. Firman Tuhan pernah saya sampaikan, jangan lalai merayakan Paskah. Jangan lalai, ini kesempatan untuk kita membuka, mengakui segala kelemahan dan kesalahan kita, dan Tuhan barui, pulihkan, dibarui dari sehari ke sehari. Haleluya. Ini pentingnya kematian Tuhan. Mari kita hargai, saudaraku. Jadi kalau ada orang yang mengaku percaya Yesus, pengikut Yesus, tapi cara hidupnya belum berubah, tanda tanya besar. Dan orang seperti ini masih punya kesempatan selagi dia sadar dan datang kepada Tuhan. Haleluya. Yang keempat, apa pentingnya kematian Tuhan? Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Woi, luar biasa. Dia menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita, melepaskan kita dari kejahatan. Ya, jadi di benak kita sudah tidak ada pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran ingin membalas dendam, pikiran-pikiran yang menyimpan sakit hati orang kepada kita. Kita disakiti orang, simpan, gak ada. Haleluya. Dia menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari kejahatan. Ini sumber kejahatan, saudaraku, ketika pikiran kotor itu tersimpan, dipelihara, dendam dipelihara, kepahitan dipelihara, sehingga orang ini akan keluar juga kata-kata yang pahit, yang tidak bisa memberkati orang. Haleluya. Mari saudara kita lihat bahwa dia sudah menyerahkan dirinya. Untuk apa sih kita dibebaskan dari kejahatan itu? Supaya kita menjadi umat Allah. Haleluya. Umat Allah itu umat pilihan, saudara. Ya, kalau saudara menjadi umat Allah, hargai. Aku punya kesempatan menjadi umat Allah. Haleluya. Ini dengan darah yang mahal. Tuhan memiliki saudara, memiliki saya dengan darah yang mahal. Kamu telah dibeli. Haleluya. Kalau kita bertanya, loh, dibeli dari siapa? Aku milik siapa, saudara? Dan saya terlahir milik dosa, dikuasai dosa. Tapi oleh kematian Tuhan, dia membayar. Aku berhak memiliki dia. Syaratnya apa? Percaya. Dan ketika saudara memiliki awal, aku percaya kepada Yesus, itulah dosa saudara ditebus. Dan selanjutnya hiduplah dengan cara hidup yang baik, karena kita sudah ditebus dari kejahatan, dari dosa, dari cara hidup yang sia-sia. Dan saudara punya kedudukan umat kepunyaan Allah yang kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita renungkan. Siapa saudara, siapa saya di hadapan Tuhan. Roh Kudus ada di tengah kita saat ini. Dan saudara akan datang ke tempat ini dengan sia-sia ketika kita tidak menyadari apa pentingnya pengorbanan Kristus. Ketika kita tidak datang dengan mengerti, memahami untuk apa aku beribadah. Datanglah mencari hadirat Tuhan dan buka hatimu, izinkan hadirat Tuhan itu menjamah, memulihkan. Terlebih dengan persekutuan tubuh dan darah. Orang yang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dengan cara yang benar, dia akan mendapat berkat apapun persoalannya. Berkat bukan selalu materi, tapi pemulihan, pemahaman, pengertian, pembukaan, hikmat. Dan saudara akan dipenuhi dengan itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan apa yang terjadi ketika
Tuhan tidak mati, ketika Tuhan tidak menderita. Coba renungkan ini. Apakah saudara akan selamat? Alkitab tidak menceritakan tentang hukuman-hukuman yang dahsyat yang ada di alam sana, ya, seperti pengajaran-pengajaran kepercayaan lain. Kalau kamu berdosa, wah kamu nanti dibodoh, kamu nanti dihadapkan begini. Itu cerita-cerita yang nggak akurat. Tapi Alkitab menceritakan apa? Hanya situasi neraka itu loh yang diceritakan. Ulatnya tidak mati. Ulat dari bangkai-bangkai itu tidak mati. Apinya tidak padam. Ini situasi neraka yang akan diterima oleh orang yang tidak menerima penebusan dosa. Jadi berbahagialah saudara bebas dari situasi itu. Dan ini yang kita syukuri dengan apa? Dengan beribadah kepada Tuhan. Ini yang kita syukuri dengan apa? Dengan melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saudara keplecuk, ketika saudara salah ngomong misalnya, ketika saudara, loh aku kok sudah ngomong begini, minta ampun. Haleluya. Darah Yesus sanggup menyucikan dosa, memulihkan kita. Dan satu hal yang penting kita renungkan, untuk apa Kristus mati? Dan bagaimana kalau tidak ada Kristus? Kita akan bertengger di sana loh, bersarang di sana, di mana api yang tidak padam, ulat tidak mati. Bayangkan, ulat tidak mati, manusia juga nggak mati, dan merasakan itu nggak ada batas selama-lamanya. Saya tidak menakut-nakuti, tapi ini Alkitab yang bicara. Situasi neraka seperti itu, dan ini ada, ya. Seringkali kita tidak memperhitungkan, kalau Kristus tidak mati untuk saya bagaimana? Kita hanya memperhitungkan, Tuhan kok nggak nolong saya sih, Tuhan kok nggak berbicara dengan saya sih, Tuhan kok nggak menjawab doaku sih. Itu saja yang kita tuntut dari Tuhan. Padahal perkara besar sudah dilakukan oleh Tuhan untuk membebaskan saudara dari penghukuman kekal. Perhatikan, kasihani saudaramu, kasihani anakmu, kasihani suamimu, istrimu, familimu yang belum mengenal Tuhan. Kasihani mereka. Haleluya. Itu alamat akhir dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Itu juga alamat akhir bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Haleluya. Miliki iman yang benar, maka iman itu akan memulihkan, membarui saudara dan mengantar saudara sampai pada akhir perjalanan hidup kita di dunia ini, ketemu Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu yang terakhir yang kita nyanyikan tadi. Hanya Kau Tuhan di hidupku, karena salib-Mu ku hidup. Dan salib-Mu yang membuat aku menang mengatasi dosa, mengatasi kedagingan, mengatasi keangkuhan, mengatasi kepahitan, dendam. Oleh salib-Mu aku menang. Haleluya. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakitmu. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Benar, Engkau segalanya dalam hidupku. Karena salib-Mu ku hidup.
Katakan dengan sungguh, hanya Engkau, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Jadikan Dia Tuhan, haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu kami mengakui Tuhan. ku hidup. Hanya karena salib-Mu, Karena salib-Mu amen. ku Amen. menang. Amen. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. silakan saudara berkata dengan Tuhan, apa yang sedang kau alami, apa yang menjadi kerinduanmu dengan Tuhan saat ini, apa yang jadi kegagalanmu sekalipun, ceritakan dengan jujur. Saudara akan pulang dan diberkati oleh Tuhan. Jangan ada yang diselimuti, jangan ada alasan-alasan lain karena kita melakukan hal yang salah. Akui dengan jujur, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan. Allah mengasihi Engkau, Allah mengasihi Engkau. Apa yang menjadi beban beratmu, Dia punya kuasa yang sanggup. Haleluya, haleluya. Saudara akan pulang dan diberkati Tuhan. Beberkan segala dosamu, segala keangkuhanmu, kepahitanmu di hadapan Tuhan. Dia tidak menolak engkau, Dia tidak jijik denganmu. Bahkan Tuhan akan berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Jangan ada satu dosa pun yang ditutupi.
dengan berbagai macam alasan. Tapi ini saatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang bertugas perjamuan maju ke depan. Karena salibmu Ku hidup kami bebas dari penghukuman. karena salibmu. Karena salibmu Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salibmu Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. kami membanggakan penyaliban-Mu Tuhan, dan kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Layakkan kami, biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu memulihkan kami, membarui pikiran kami, menguduskan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, lanjutkan karya-Mu, layakkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami yang seringkali menyakitkan Engkau, yang tidak kami sadari. Saat ini perjamuan kudus akan membuat kami sadar untuk melakukan perkara-perkara yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara akan dilayani sementara kita akan nyanyikan Karena Salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku marah. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Mari kita berdiri bersama-sama. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pegang roti, naikkan roti tinggi di atas kepala kita sebagai penghormatan. Karena salibmu, karena penderitaanmu, aku boleh hidup. Haleluya. Kuduskan tangan-tangan kami Tuhan, kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Layakkan kami sehingga kami pulang dari tempat ini dibarui pikiran kami, dibarui hati kami, semangat kami dibangkitkan untuk mendekat kepadamu. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapak Kristanto maju ke depan untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu sehingga kami dapat diselamatkan hidup kekal. Amin. Oh haleluya Tuhan. Amin. Roh Kudus. Dengan darah dan tubuh-Mu Tuhan, hari ini yang kami peringati untuk mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga kami yang sudah mendengarkan Tuhan, supaya kami dapat mempraktekkan, bukan hanya mendengarkan saja Tuhan, tapi kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini hanya kami panjatkan dalam nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan yang Kau curahkan atas kami. Berita firman-Mu biarlah benih yang tidak akan pernah sia-sia tertabur, akan menghasilkan buah yang lebat. Makasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Curahkan berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat Tuhan pakai kami menjadi terang-Mu. Terima kasih Bapak. Tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu.
Tuhan, Engkau melawat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi dari sorga mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.